Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smira Syedianti dari Teknologi Rekayasa Internet semester 5. Dengan NPM 23758014. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on yaitu tentang Lab Pet Control using PBR. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya CML-nya. Oke, ini topologi yang akan digunakan yaitu ada 3 router dan juga 2 switch. Nanti di switch akan dikonfigurasi LO ya, loopback 1 dan 2, lalu di switch multilayer D2 itu ada loopback 1. Oke, ini akan kita lakukan ya. Yang pertama kita akan membangun topologi dan juga mengkonfigurasi basic device. Lalu yang kedua kita akan konfigurasi dan juga verifikasi routing. Lalu yang ketiga akan konfigurasi PBR untuk provide pet control. Lalu ada configure local PBR to provide pet control. Oke, ini yang harus kita sediakan yaitu 3 router dan juga 2 switch. Untuk PC ini untuk konfigurasinya ya. Tapi di sini kita akan konfigurasi langsung di router dan switch-nya. Dan untuk interface-nya ya kita tidak akan sama seperti interface yang di dalam lab ini ya, karena ini menggunakan siswa pakai tracer, sedangkan kita akan menggunakan CML. Ini kita add ya. Di sini kita akan bangun topologi terlebih dahulu. Kita tarik 3 router. Dan juga 2 switch. Oke. Selanjutnya ini akan kita hubungkan ya. Di sini menggunakan GB Ethernet 0/0/0. Jadi di sini kita makainya yang Ethernet 0/0. Lalu di sini Ethernet 0/1 ke Ethernet 0/0. Di sini kita menggunakan serial 1/0 ke serial 1/0. Lalu yang bagian ke bawah ini kita menggunakan GB Ethernet 0/1 ke ke 0/0. Lalu di sini juga 0/1 ke 0/0. Oke, ini kita kasih nama dulu aja ya. Ini router 2. Ini router 1.
router 3 ini D1, lalu ini D2. Selanjutnya kita aktifkan. Ini kita aktifinnya gantian aja ya, waktu lama. Oke, ini sudah aktif. Ini networknya yang akan digunakan ya. Selanjutnya di sini kita konfigurasi router 1 terlebih dahulu. Masuk ke dalam konfigurasi global. Ini kita kasih nama hostname R1, lalu kita aktifkan binrem OTD. Oke, selanjutnya ini kita kasih IP untuk ke interface GB Ethernet 0/0/0. Berarti di sini ke interface GB Ethernet 0/0. Ini kita kasih IP ya. Selanjutnya ke interface Ethernet serial 1/0. Kita kasih IP. Oke. Selanjutnya ke interface GB Ethernet 0/1. Oke, sudah. Kita lanjut ke router kedua. Ini kita kasih hostname ya, binrem OTD. Lalu kita masuk ke interface Ethernet 0/0, yaitu yang mengarah ke router 1. Ini kita kasih IP. IP-nya 17.16.0.1. Lalu kita masuk ke interface Ethernet 0/1. Ini kita kasih description ya, descriptionnya yaitu connection ke router 3. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi router 3. Ini kita enable, lalu configure terminal. Kita kasih nama hostname router 3. Lalu di sini kita masuk ke interface Ethernet 0/0 yang terhubung ke
router 2, kita masukkan IP-nya dan juga description-nya. Selanjutnya ke serial, interface serial 1/0. Ini yang terhubung ke router 1. Selanjutnya yang terhubung ke switch multilayer D2. Kita masukkan interface Ethernet 0C1. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi untuk switch multilayer D1. Ya, kita kasih nama hostname-nya yaitu D1, lalu no IP domain lookup, lalu kita masuk ke line console 0, kita exit out 00 ya, lagu login synchronous, lalu exit. Ini kita masukkan banner MOTD-nya. Selanjutnya kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Lalu kita no switch port ya. Ini terhubung ke router 1. Di sini kita no shoot, lalu kita exit. Selanjutnya kita aktifkan loopback 1 dan juga loopback 2. Description-nya adalah interface simulate network, jadi untuk simulasi. Lalu ini ada IPOSPF networknya point to point. Selanjutnya kita konfigurasi untuk switch D2. Kita enable, lalu kita configure terminal. Kita kasih hostname-nya. Lalu kita masuk ke interface Ethernet 0/0, lalu no switch port ya. Ini description-nya, ini IP-nya, lalu kita no shoot to aktifkan. Lalu selanjutnya kita membuat loopback 1. Oke, sudah. Lalu di part kedua kita akan mengkonfigurasi routing. Kita masuk ke D1 ya. Oke, kita IP routing, lalu kita router SPF 123, root ID-nya kita pakai 1.1.1.2, lalu auto cost reference bandwidth-nya 1000. Oke. Lalu selanjutnya ini kita masukkan networknya.
lalu kita end. Selanjutnya kita masuk ke router 1. Ini kita konfigurasi SPF juga, lalu router ID-nya 1111. Nah, di sini auto cross reference bandwidth sama ya. Ini harus disesuaikan di router. Ini bahwa reference bandwidth-nya sudah diubah dan ini harus konsisten di semua router. Oke. Selanjutnya kita masukkan network. Oke, sudah. Lalu kita akan konfigurasi untuk router SPF-nya yang di router 2. Di sini RID-nya adalah 2221. Lalu kita masukkan juga auto cross reference bandwidth-nya yaitu 1000. Ini kita masukkan network-nya ya. Selanjutnya kita ke router 3. Ini kita router SPF 123, lalu router ID-nya 3.3.1. Ini auto cross reference bandwidth 1000. Lalu ini kita masukkan networknya. Oke, ini kita end ya. Kita lanjut ke router ke switch multilayer D2. Ini kita IP routing, lalu router OSPF 123, router ID-nya 3.3.2. Ini auto cross reference bandwidth 1000. Lalu di sini networknya 168.0 dan 168.1. Kita end. Selanjutnya di sini kita verifikasi ya. Ini kita pakai switch multilayer D1. Nah, ini ya. Lalu kita coba di switch multilayer D2. Oke. Ini untuk router 1, router 2 dan juga router 3-nya ya. Lalu selanjutnya kita coba ping. Oke, udah berhasil.
Lalu kita coba trace route. Oke, lihat ini ada 10 tik 10 tik 0 tik 1 lalu 7216 tik 0 tik 1. Oke, sekarang kita coba ping 192.168.1.1, source-nya yaitu loopback 2. Di D1. Oke, saya kita lanjut ke part ketiga, yaitu configure PBR to provide path control, COT control. Di sini semua traffic itu source-nya ya, sumber dayanya itu dari switch multilayer D1, lalu loopback 1 dan juga LAN di mashtag. Jadi harus melewati path ya, melewati path-nya yaitu router 1, router 2, router 3 dan juga switch multilayer D2. Nah, kalau semua traffic yang source-nya dari sumber dayanya itu dari switch multilayer D1 tapi loopback-nya 2, jadi ini harus melewati path-nya yang router 1, router 3 dan juga switch multilayer D2. Gini. Nih, kalau yang loopback 1 ini dia dari switch multilayer D1 ya. Ini dari sini. Nah, dia harus ke router 1 dulu, ke router 2, ke router 3 baru ke switch multilayer D2. Tapi kalau yang loopback 2 itu dia langsung tidak ke router 2 dulu. Oke, kita akan konfigurasi. Oke, jadi di dalam router 1 itu kita akan membuat standar name ACL ya. Kita memanggilnya yaitu LO2 ACL untuk mengidentifikasi switch multilayer D1 yang loopback 2. Ini ya. Kita buat dulu yang untuk loopback 2. Kita di router 1 ya. Selanjutnya kita kasih remake-nya yaitu ACL match D1 LO2 traffic. Nah, di sini kita permit, kita izinkan untuk yang network 10 tik 10 tik 2 tik 0. Selanjutnya kita route map untuk yang router 1 ke router 3. Nah, ini kita kasih description. Lalu kita match IP-nya. Lalu set IP next hop. Kita exit. Selanjutnya kita apply dari router 1 ke router 3 melalui route map, yaitu GB Ethernet 0/0/1 ya, tapi kalau di CML itu beda. Nah, ini kan dari router 1 ya, dari router 1 dia ke GB Ethernet 0/0/1, pasti dia ke arah yang switch multilayer D1. Sini ke interface Ethernet 0/1. Kita kasih IP policy roadmap-nya yaitu dari router 1 ke router 3 ya.
N. Oke, dari router 1 kita show route map. Oke, kita lihat route map R1 to R2, permit sequence-nya 10, IP next hop-nya adalah 172.16.2.2. Nah, di sini masih 0 paket and 0 bit ya. Coba kita show IP policy-nya. Oke, ini ya. Yang ke Ethernet 011 bawah. Oke, kita coba. Oke. Berhasil ya. Nah, di sini namanya Shage. Oke, kita lanjut coba treasure route yang ke loopback 2. Oke, kita lanjut ke part 4 ya, yaitu configure local PBR to provide path control. Jadi di sini kita bisa mengontrol provide path-nya, jadi tempat-tempat jalannya. Coba kita treasure route 192.168.1 ya. Oke, selanjutnya di sini lalu ini kita permit IP any, yaitu kita mengizinkan semua IP yang ini 192.168.1.0. Kita exit. Selanjutnya kita route map local PBR permit. Kita match IP-nya yaitu R1 traffic. Nah, di sini kita set IP-nya ya. Set IP next hop, yaitu jalur selanjutnya ya. Kita exit. Lalu kita IP local policy route map local PBR. Kita exit. Nah, sekarang kita tes. Kita treasure route lagi yang 192.0.2. Oke, sekarang kita show route map. Oke, jadi sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.